Fakta gadis Dayak yang wajib kamu ketahui. Untuk kamu para pria jomblo, apa yang ada dalam pikiran kamu jika seseorang akan mengenalkanmu dengan seorang gadis Dayak? Bisa ditebak kalau kamu bakal menolaknya dengan alasan segan atau mungkin takut. Stereotip yang melekat di masyarakat soal gadis Dayak selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal magis, sehingga gadis Dayak dianggap seram dan angker. Tapi asal kamu tahu bahwa semua itu tidak benar. Alih-alih angker, gadis-gadis Dayak justru menunjukkan sikap dan sifat yang sebaliknya. Mereka gadis-gadis ramah dan sangat welcome. Jika kamu masih meragukan ini, kamu dapat membuktikan ini jika bertandang sendiri ke Kalimantan. Lagi-lagi Joms, kamu harus banget mempertimbangkan gadis Dayak sebagai pasangan, tidak hanya untuk dijadikan pacar saja tapi juga istri. Nah, simak fakta-fakta mengenai gadis Dayak, dijamin sangat bikin kesengsem. 1. Sakiti hati gadis Dayak, alat vital kamu akan hilang. Gadis Dayak sangat kental dengan mitos ini. Konon katanya, siapa saja pria yang macam-macam sama gadis Dayak apalagi sampai meninggalkannya ketika sudah dalam ikatan pernikahan, maka si pria akan kehilangan alat vitalnya. Cerita ini bisa dibilang cuma mitos saja. Faktanya, orang Dayak sendiri menolak kisah ini, terlepas dari mereka punya aji-ajian yang begitu sakti. Namun, inti dari anggapan ini sebenarnya, gadis Dayak akan baik kalau kamu juga baik sebagai seorang pria, berlaku juga sebaliknya. 2. Sekali kepincut gak bisa pulang. Bukan soal alat vital, mitos ini juga sangat akrab dengan gadis Dayak. Katanya, kalau ada gadis Dayak yang sudah suka dengan pria dari luar Kalimantan, mereka bakal mengikatnya secara gaib, alias tak bisa benar-benar pulang ke kampung halamannya. Maksudnya, meski fisiknya tidak di Kalimantan, tapi hati dan pikirannya tinggal di sana. Rumor ini bisa dipastikan pepesan kosong. Faktanya, tidak ada seperti itu. Fakta yang selama ini banyak terjadi, karena perangai orang Dayak yang memang lemah lembut plus perawakan mirip-mirip Tionghoa, si pria jadi ogah pulang karena saking cintanya. 3. Gadis Dayak angker. Gadis-gadis Dayak tidak seprimitif yang kamu kira. Mereka berpendidikan tinggi bahkan mungkin saja mengungguli kamu semua. Makanya gadis Dayak itu sangat open-minded untuk setiap hal, termasuk kepada semua pria yang ingin merapat. Secara keseluruhan, sebenarnya sifat alamnya orang Dayak memang begitu sedari dulu, jadi mulai sekarang jangan berpikir gadis Dayak itu seram ya. 4. Lemah lembut dan tidak masalah dengan perbedaan. Banyak yang bilang cewek-cewek Dayak itu kasar, kalau bicara bernada keras. Nah, pendapat ini harus diluruskan karena hal itu sama sekali tidak benar adanya. Kalau tidak percaya, coba saja ke Kalimantan sana, atau tanya teman yang punya istri orang Dayak, kebanyakan mereka pasti ngomong kalau wanita Dayak itu lemah lembut. Kalau masalah nada bicara keras, itu bukan masalah sebenarnya. Setiap daerah kan punya kultur yang berbeda, misalnya orang Solo yang pasti akan berbeda dengan orang Batak. Selain lemah lembut, gadis Dayak sama sekali juga tak masalah dengan perbedaan. Intinya, kamu sopan dan baik, mereka pun sebaliknya. Makanya, gadis Dayak itu tidak masalah punya suami orang di luar Kalimantan, ya seperti yang dibahas di awal, mereka open-minded. 5. Fisik gadis Dayak mirip cewek Tionghoa. Cantik memang tak melulu soal sikap, tapi rupa juga. Bicara perawakan gadis Dayak, kamu dijamin bakal suka karena pada umumnya, gadis Dayak berkulit kuning langsat, mata tajam, dan punya bentuk wajah khas. Sekilas sangat identik dengan gadis-gadis Tionghoa. Kalau merujuk sejarahnya, ada yang bilang leluhur orang Dayak itu berasal dari negeri China. Makanya keturunan ke bawahnya mirip-mirip Chinese gitu loh. Kalau kamu ingin punya istri berperawakan Chinese tapi tastemnya Indonesia, jawabannya jelas, gadis Dayak. Jangan pernah mempermainkan gadis Dayak. Gadis Dayak siapa sih yang bisa menampik cantiknya gadis-gadis Dayak? Paras ayunan alami itu pasti bisa menjerat siapapun untuk jatuh cinta, termasuk para pendatang. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan gadis-gadis Dayak, ini adalah tentang larangan untuk tidak pernah mengganggu mereka atau mempermainkannya. Ada mitos yang beredar, siapapun yang mengganggu mereka lebih-lebih mempermainkannya, maka dipastikan akan hilang alat vitalnya. Memang terdengar mustahil, namun sudah banyak cerita-cerita tentang ini.
Hal tersebut cukup masuk akal juga mengingat orang Dayak itu magisnya sangat ampuh. Makanya, jangan pernah macam-macam dengan gadis Dayak atau hilang masa depan. 6. Sopanlah ketika mampir ke makam orang Dayak. Makam orang Dayak akan jadi pengalaman unik tersendiri jika bisa mampir ke tempat-tempat sakralnya orang Dayak. Salah satunya misalnya adalah areal pemakamannya. Cara perkuburan orang Dayak cukup unik. Mereka membuat semacam makam di atas tanah berbentuk seperti bangunan balok yang disangga. Sangat unik, namun kental mistis. Aturannya, kita harus sopan ketika ada di tempat-tempat seperti ini. Pasalnya ya tadi, orang-orang Dayak amat mengeramatkan kuburan moyangnya. Jangan keceplosan mengeluarkan kata-kata tidak pantas atau mengumpat. Mereka bisa merasa terhina dan akan membuat urusan ini jadi panjang. 7. Menjawab suara aneh. Ilustrasi makhluk goib saat kamu berjalan-jalan ke hutan Kalimantan, terus mendengar suara aneh yang seakan memanggil-manggil nama kalian. Jangan dijawab, karena takutnya asal suara itu berasal dari makhluk goib, yang akan menyesatkan kalian dan akan membawa kalian ke alam mereka untuk dijadikan teman. Kalau lagi pergi ke daerah orang, tentu kita harus menaati dan menghormati peraturan yang ada di daerah tersebut. Seperti yang terjadi di Pulau Kalimantan, sebelum kalian datang ke Kalimantan, mending kalian cari tahu apa larangan yang ada di Kalimantan. Mana yang harus kalian patuhi dan mana yang tidak. Ya, Kalimantan selama ini dianggap sebagai tempat mencari pekerjaan yang oke banget. Sehingga tak heran kalau daerah ini makin banyak dikunjungi orang luar yang kemudian menetap. Hidup di Kalimantan itu mudah, sama seperti di banyak tempat lain. Intinya, asal kita berkelakuan baik, maka segalanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, maka akan ada konsekuensi untuk itu. Apalagi ini adalah tanah Kalimantan di mana klinik dan magisnya masih sangat kuat. 1. Membakar terong. Membakar terong-terong menjadi salah satu santapan enak yang ada di Indonesia, terkecuali di Kalimantan Timur khususnya di daerah pasir harus hati-hati. Di sana kalian tidak diperbolehkan membakar terong. Kalau kalian menentang hal ini, kalian akan terkena bisul, bisulnya akan lama timbul, karena semakin lama bisulnya semakin besar seperti terong. 2. Mencicipi makanan. Mencicipi makanan. Kalau dapat makanan gratis semua orang pasti senang kan, tapi jangan coba-coba mencicipi makanan di Kalimantan. Konon katanya dalam makanan tersebut ada aroma pemikat yang membuat kita tergila-gila dengan orang yang memberi makanannya. Katanya sih, kalau kita sembarangan mencicipi makanan dari orang yang tidak dikenal nanti bisa jadi kena guna. Tapi kalau tetap ingin dimakan, sebaiknya kalian langkahi terlebih dahulu makanan itu sebanyak 3 kali. 3. Jangan bermain-main dengan mandau. Mandau adalah senjata keramat orang-orang Dayak. Meskipun bentuknya seperti parang biasa, ia tidak bisa dipakai semaunya. Harus ada alasan khusus kenapa mandau sampai keluar dari sarungnya. Pasalnya, menurut orang-orang Dayak, mandau yang keluar dari sarungnya biasanya akan memakan korban. Makanya, bagi pendatang, jangan bermain-main dengan senjata satu ini, memang sangat artistik dengan ukiran-ukirannya, namun jangan sampai mandau tercabut dari sarungnya. Orang-orang setempat sangat menghormati senjata ini, makanya kita pun harus melakukan hal yang sama. 4. Jangan menghina patung kayu di sana. Jika kamu perhatikan, di Kalimantan banyak rumah-rumah adat yang di depannya terdapat patung-patung kayu. Konon, ini bukanlah patung biasa melainkan sebagai simbol orang-orang yang sudah meninggal. Aturan yang ada tentang patung kayu ini adalah jangan pernah menghina bentuknya, sekalipun dalam hati. Ada banyak kejadian orang-orang yang menghina patung-patung ini dan kemudian diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Tak hanya diganggu secara visual, kadang ada yang sampai mengalami keanehan fisik. Gangguan ini akan tetap ada sepanjang seseorang tidak lekas meminta maaf kepada keluarga si pemilik patung tersebut. Terdengar tidak masuk akal, namun hal ini sering terjadi di sana.